Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini saya masih dalam rangka mengungkap upaya penyelesaian perkara persekusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo tahun 2014 sampai 2022 atas nama Saudara Indah Wayu Dewati. Bahwasanya kemelut administratif yang disengaja dilatar belakangi oleh skandal perbuatan aroma tidak sedap sebagaimana disebutkan oleh kepala dinasnya, atau skandal pelakor perkawinan gelap saudara IWW dengan beberapa laki-laki, ini terindikasi ada sindikat perempuan berperkara kriminal pidana serupa bersama-sama dengan saudara IWW di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang harus segera diungkap. Ini sangat urgent. Hal ini kami sampaikan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Pati bahwa di dalam rangka penelusuran kasus PPNS yang memiliki aturan PP nomor 10 yang mengikat dan harus ditaati, beberapa perkara ini bahwa banyaknya pihak yang terlibat di dalam upaya menjemput paksa, pelarian, dan membawa lari saudara IWW dari rumah atau rumah tangganya dengan cara persekusi, premanisme, dan arogansi di wilayah Gabus Pati. Ini sangat diperlukan kerjasama antar polsek, antar pihak, muspika, koramil, karena di sana pemangku kepentingan adalah diantaranya adalah Bapak Komandan Koramil juga sebagai dinamisator, ya, stabilisator, dan tentu yang punya teritorial, sekalipun yang memiliki wilayah hukum adalah kepolisian. Maka dengan ini amat sangat diperlukan kerjasama ini antara Polsek Gabus, Polsek Tambak Romo, dan Koramil untuk mengetahui sepak terjang dan perjalanan daripada kasus ini, bahwa kuat sinyal mengarah ini pada peristiwa pidana yang terancam hukuman lebih dari 6 tahun penjara terkait upaya pencurian, penggelapan, pengerusakan, penganiayaan, penipuan, dan manipulasi surat-surat berharga yang di situ tersebut adalah 378, 374, ya, 164, 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, 187 bis, bahwa korban sudah melapor berkali-kali di dalam hal ini di Polres Pati maupun Polsek. Ketentuan yang dimaksudkan ini tidak berlaku bagi keluarganya, yaitu pasal 277 KUH pidana, yaitu memuat asal-usul seseorang menjadi tidak tentu. Apalagi ini adalah seorang pegawai negeri. Pegawai negeri itu melakukan cabul dengan bawahannya, ya, seorang kepala dinas. Yang kedua adalah guru kepada muridnya. Maka ini bisa dijungto dengan 332, yaitu perkara pidana 7 tahun barang siapa melarikan wanita tanpa izin wali atau suaminya dengan kemauan wanita itu sendiri, atau tidak dengan kemauan wanita itu sendiri untuk menikahi wanita itu, baik dengan perkawinan maupun tidak dengan perkawinan. 332, 7 tahun penjara. Yang kedua adalah unsur tipu daya, tipu muslihat dengan cara akal licik, tipu daya, kekerasan, dan ancaman kekerasan. Ini mengarah kepada apa yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati. Dilakukan atas, ya, pengaduan korban. Ini penerapannya double. Yang kedua adalah jika sampai umur oleh suaminya sendiri. Jadi yang menuntut adalah suaminya sendiri. Dalam hal
upaya unsur-unsur tipu daya dan tipu muslihat itu sudah memenuhi unsur-unsur, yaitu unsur perampasan, penculikan, dan manipulasi. Perampasan ini terjadi dengan alasan tindak pidana ini dapat dilakukan setelah perkawinan ini tidak sah. Ini pasal 350. Ini sudah deal pada waktu kejadian sah. Ini saya mengalami. Runtut lain yang akan kami sampaikan adalah sejak kejadian perkara pada 11/11/2011 ini korban sudah berkali-kali melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Pinong, Polsek Gabus, Tambak Romo, namun tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. Maka tidak ada alternatif lain. Ini masuk kepada unsur percobaan untuk kejahatan dimaksud sebab orang yang lalai dengan sengaja tidak melaporkan kejahatan seseorang ini bisa kena hukum, dan kami sebagai korban langsung lapor bahwa di antara atasan, pejabat, dan rekan ini punya rekam jejak yang cukup lama rentang waktunya tidak melaporkan ke polisi kepada orang tersebut. Dinas terancam kejahatan itu dipidana 9 bulan. Jadi kepada kepala dinas terancam kejahatan 9 bulan. Punya waktu cukup tentang suatu kejahatan, tidak melaporkan ke polisi. Hanya ini Sutopo ya. Sutopo tahu ada aroma kejahatan yang dilakukan anak buah tapi tidak. Terus pidana itu juga dapat dijatuhkan kepada orang yang mengetahui telah dilakukannya suatu kejahatan. Sedang masih ada waktu untuk mencegah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada yang berwajib atau menutup-nutupi kejahatan. Ini bisa dikenakan kepada Sukawati Suudi, Daryati Ahmad, Supawatin Rusmini, dan kepala-kepala sekolah. Ini 16869. Terus turut serta di dalam perhimpunan kejahatan yang menertawakan orang, yang melecehkan martabat orang. Ini dianggap melecehkan martabat orang. Mungkin karena kekuasaan, mungkin karena jabatan, mungkin karena pekerjaan, ini dapat dituntut pidana. Terus bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan, ya, yang dikeluarkan oleh Honda yaitu satu, utang dengan tanggungan saya. Yang dua adalah tunjukan hutang dengan tanggungan ibu saya. Tiga ada tunjukan hutang dengan tanggungan saudara Satyo. Tunjukan hutang dengan tanggungan utang saudara Ulaji. Membuat pernyataan bahwa benar-benar pada tahun 2011 pernah hutang ke Bapak Satyo sebesar 85 juta. Tersangka dalam upaya penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen SKPNS. Kami meminta ganti rugi sesuai dengan nomenklatur dari 180 juta dengan SK dapat dihitungkan dan sudah saya sampaikan. Jadi dalam hal ini permasalahan-permasalahan ini berkembang dan tidak ada upaya penyelesaian. Ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana penyelesaian dan pertanggungjawaban dinas atas dugaan saudara Indah Wahyu Widiawati oknum guru SD 03 Tambak Romo ini yang mempunyai dampak sistematis yang sangat merugikan masyarakat. Untuk melancarkan adanya gugat cerai dan penyelesaiannya ini yang dikatakan tidak cukup bukti. Jadi ini kami sampaikan semua sebagai bahan kajian kepada Kasat Reskrim Polres Pati, kepada Kepala BKN BKD. Ya, kami sudah melayangkan surat keterangan atau klarifikasi bahwa saudara Sunarto ini tidak cukup hanya minta maaf begitu saja karena ini berkaitan dengan kasus hukum. Juga melaporkan saudara WW ya, terkait dengan mengibuli uang 110 juta dan menjanjikan akan
diangkat PNS dan memberikan SK palsu. Ini pada tahun 2010. Namun sampai sekarang korban tidak kunjung diangkat PNS. Dan saudara IWW membuat diduga bekerjasama dengan oknum membuat SK palsu sampai dengan sekarang masih dalam permasalahan. Mari kita melihat unsur-unsur itu dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Nanti kita melihat konstruksi hukumnya dan akan dikemanakan arah daripada kasus ini, dan tentunya kami menunggu fakta-fakta lainnya agar supaya kasus ini semakin jelas. Jadi tidak ada unsur-unsur lainnya ya. Jadi saya juga melihat suatu tindak lanjutnya ini tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bahan pertimbangan bersama agar kasus ini segera dapat ditindaklanjuti ya. Jadi saya melihat adanya kecurangan ya, apakah hal ini menjadi barometer penyelesaian terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pihak. Itu kejelasan saya, kami sudah menyampaikan kasus ini kepada Kompolnas Jakarta, kepada Kapolri, terkait dengan kasus yang belum terselesaikan, yaitu kasus pelanggaran wewenang, ya, penyalahgunaan wewenang, aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, sebagaimana yang terjadi di wilayah Gabus. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai bahan kajian dan pemahaman bersama. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.